Kita semua tahu lah ya, kalau kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, seberapa sering sih kita benar-benar mikir dulu sebelum ngomong? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng seni memilih kata dengan bijak dan dampaknya yang ternyata besar banget dalam hidup kita. Yuk kita mulai. Pasti pernah kan, kita semua pernah ada di situasi itu. Momen di mana ada satu kalimat nyeplos gitu aja dari mulut kita, dan detik itu juga kita langsung berharap ada tombol undo buat narik omongan itu lagi. Rasa nyeselnya itu loh, kerasa banget. Dan ini dia nih inti masalahnya. Beda sama pesan di aplikasi chat yang bisa dihapus atau diedit, kata-kata yang sudah terucap itu sifatnya permanen. Begitu keluar, ya udah, efeknya bakal terasa, entah itu baik atau buruk. Nggak bisa ditarik lagi. Nah, ada sebuah kutipan kuno dari kitab Amsal yang ngasih kita kerangka berpikir yang jelas banget. Ini tuh bukan cuma soal baik dan jahat ya, tapi ini soal dua pendekatan yang sangat-sangat berbeda dalam komunikasi. Ada yang menimbang, ada yang mencurahkan. Ini bakal jadi panduan kita ke depan. Oke, sekarang kita coba bedah sisi yang pertama dulu. Apa sih yang terjadi kalau kita cuma sekedar mencurahkan kata-kata? Dan kenapa ya ini sering banget jadi sumber masalah? Dampaknya tuh langsung kena dan personal banget. Kata-kata itu bisa lebih tajam dari pisau loh. Bisa melukai perasaan, bisa memicu pertengkaran yang sebetulnya nggak perlu, dan bahkan bisa menghancurkan hubungan yang udah kita bangun capek-capek bertahun-tahun. Nah, ini dia perbandingannya kayak dua jalan yang beda banget. Di satu sisi ada pendekatan yang bijak, menimbang, berpikir dulu, terkendali. Di sisi lain ada pendekatan yang isinya cuma emosi dan tanpa kendali. Nah, ini yang kita sebut mencurahkan. Jadi, mulut yang mencurahkan itu kayak gimana sih sebenarnya? Yuk, kita lihat lebih dalam lagi dampaknya kalau kita ngomong tanpa disaring. Coba deh bayangin air bah. Banjir bandang yang ngalir deras banget, nggak bisa dihentiin. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh gambaran kata-kata yang dicurahkan. Keluar aja gitu, tanpa filter, tanpa dipikirin. Biasanya sih karena dorongan emosi sesaat. Dan hasilnya, wah bisa berantakan banget. Kata-kata yang dicurahkan kayak gini tuh hampir selalu ninggalin jejak. Jejaknya yaitu tadi, perasaan orang lain yang tersakiti, konflik yang nggak perlu, dan tentu saja penyesalan buat diri kita sendiri. Nah, ini dia. Kalimat andalan yang sering banget kita dengar atau jangan-jangan kita ucapkan sendiri. Masalahnya adalah niat baik kita di awal itu nggak bisa menghapus dampak buruk dari kata-kata yang sudah keluar. Kerusakannya udah terlanjur terjadi. Oke, sekarang kita pindah jalur. Kita lihat sisi sebaliknya, pendekatan yang jauh lebih bijaksana. Apa sih sebetulnya artinya punya hati yang menimbang? Ini pertanyaan kuncinya loh. Kalau kita mau ngomong dengan bijak, apa aja sih yang sebetulnya perlu kita pertimbangkan sebelum kita buka mulut? Dan ini dia jawabannya. Anggap aja ini kayak filter 3 lapis yang praktis banget. Sebelum ngomong, coba deh tanya ke diri sendiri. 1. Apa yang mau saya omongin ini bener nggak faktanya? 2. Ini perlu banget diomongin sekarang nggak sih? Dan yang paling penting, 3. Omongan saya ini bakal ngebangun atau justru ngerusak suasana? Oke, kita udah ngerti kan bedanya? Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa secara praktis melatih diri kita jadi orang yang lebih menimbang kata-katanya? Ada lagi nih petunjuk dari sumber kebijaksanaan lain yang jelas banget. Kuncinya ternyata bukan cuma ada di mulut, tapi juga ada di telinga kita. Jadi prioritaskan mendengar. Kenapa? Karena ini menciptakan jeda. Jeda yang kita butuhin banget buat berpikir sebelum merespons. Jadi intinya bisa kita simpulin jadi 3 langkah simpel ini. Ini bukan cuma soal nahan omongan ya, tapi soal mengubah kebiasaan. Pertama, dengerin dulu yang benar. Kedua, ambil jeda sebelum ngomong. Dan ketiga, pastikan apa yang akhirnya keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan, yang membangun. Oke, jadi apa nih pesan intinya dari semua obrolan kita? Mari kita rangkum pilihan yang sebetulnya selalu ada di hadapan kita setiap hari. Pada akhirnya, ini adalah pilihan kita masing-masing. Setiap hari, di setiap percakapan, kita sendiri yang memutuskan fungsi mulut kita ini mau jadi apa. Apakah akan jadi alat yang menciptakan masalah, atau jadi sarana yang menyebarkan berkat dan kedamaian? Nah, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba deh pikirkan tentang interaksi yang akan Anda hadapi hari ini. Percakapan apa yang menanti Anda? Dan yang terpenting, kata-kata apa yang akan Anda pilih untuk ditimbang bukan sekedar dicurahkan. Pilihannya ada di tangan Anda.